Kisah kali ini diawali dari sebuah keluarga kecil yang beranggotakan sepasang suami istri, yaitu Clay dan Amanda, serta kedua anaknya yang masing-masing bernama Arsi dan Rose. Mereka diketahui tengah merencanakan liburan untuk bisa bersantai dan melepaskan penat dari aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Tak hanya itu, Amanda ternyata memiliki ide liburan ini karena ia sendiri merasa keluarganya selama beberapa bulan terakhir tak pernah memiliki waktu untuk berkumpul selayaknya keluarga yang lain. Singkat cerita, mereka sekeluarga pun pergi ke rumah yang telah disewa oleh Amanda. Perjalanan berlangsung lancar dengan menggunakan mobil keluarga mereka. Sesampainya di tujuan, Amanda membebaskan kedua anaknya untuk menikmati berbagai macam fasilitas yang telah tersedia di rumah sewaan tersebut. Mendengar perintah orang tuanya, Arsi dan Rose segera menikmati berbagai macam fasilitas yang ada di sana. Mereka begitu ceria menikmati liburan yang telah direncanakan oleh Amanda. Setelah berjalan-jalan melihat kondisi dan interior rumah, Amanda memutuskan untuk pergi ke supermarket karena stok makanan di dalam rumah ternyata tidak mencukupi. Berhubung lokasi rumah sewaan mereka cukup jauh dari supermarket, Amanda lalu pergi menggunakan mobil untuk menghemat waktu. Setelah membeli berbagai macam bahan makanan, Amanda berjalan kembali ke mobilnya. Di tempat parkir mobil, Amanda secara tak sengaja melihat seorang pria dengan mobil pickup yang juga habis berbelanja. Yang cukup menarik, pria tersebut berbelanja bahan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat jumlah bahan makanan yang dibeli dan dimasukkan pria tersebut ke mobilnya, Amanda menjadi bertanya-tanya mengapa pria tersebut membeli bahan makanan dengan jumlah yang sangat banyak. Namun karena tak mau ikut campur dengan urusan orang lain, ia pun memutuskan untuk tak ambil pusing dan segera pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, Clay yang sudah menunggu Amanda lalu mengajak dirinya dan kedua anaknya untuk pergi berjalan-jalan. Tujuan mereka adalah untuk pergi menikmati pantai yang kebetulan berada tak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. Apalagi pantai tersebut juga memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Setibanya di pantai, mereka semua pun segera bersantai sambil berjemur. Namun anehnya, Rose yang sedang memandang ke arah laut tiba-tiba melihat sebuah kapal misterius yang mendekat ke arah mereka. Ia lalu memberitahu kepada kedua orang tuanya mengenai kapal tersebut. Clay yang mendengarnya lalu tidak terlalu menggubris Rose dan malah berpikir jika kapal tersebut memiliki arah pelayaran yang melewati pantai tempat mereka berada dan akan pergi ke arah yang lain. Akan tetapi kapal misterius tersebut lambat laun malah semakin mendekat ke bibir pantai. Melihat kapal misterius yang semakin dekat, para pengunjung pun langsung berlarian menjauh. Nah, ketakutan itu pun benar adanya. Karena akhirnya kapal tersebut menabrak bibir pantai hingga terhenti sendiri. Atas insiden tersebut, keluarga Clay lalu memutuskan untuk pulang ke rumah sewaan mereka. Dalam perjalanan, obrolan di antara keluarga kecil itu pun berlangsung. Mereka membahas tentang insiden kapal misterius yang tadi. Clay sendiri masih berusaha berpikir positif dan menganggap jika insiden tersebut hanyalah sebuah kebetulan atau sebuah kecelakaan yang bisa saja terjadi baik karena keteledoran atau kegagalan teknis belaka. Di malam harinya, Clay dan Amanda menikmati malam bersama setelah Arsi dan Rose tertidur pulas. Mereka berdua melewatkan malam tersebut dengan bermain sembari menikmati beberapa gelas wine untuk menghangatkan suasana. Namun di tengah aktivitas mereka, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di pintu rumah yang mengejutkan keduanya. Mendengar ketukan pintu di malam hari, Clay yang tak mau ambil resiko lalu membawa tongkat baseball untuk membela diri sambil pergi untuk membuka pintu itu. Menariknya, yang datang kali ini ternyata adalah seorang pria dan anak gadisnya yang berpakaian rapi. Mereka adalah George dan Ruth. George menjelaskan bahwa dirinya adalah pemilik rumah yang saat ini tengah disewa oleh Amanda dan Clay. Tak hanya itu, George juga mengatakan jika kedatangannya yang terlalu malam ini karena ia sebelumnya berencana akan pergi ke luar kota. Ia lalu meminta izin pada Clay agar dirinya dan Ruth bisa menginap semalam di rumah tersebut. Nah, sontak Amanda yang merasa sudah menyewa rumah itu pun tidak setuju dan meminta George untuk pergi sambil meminta maaf. Tak menyerah begitu saja, George membujuk Amanda dengan menjanjikan pengembalian setengah dari uang sewa yang telah dibayarkan. Asalkan ia dan putrinya diizinkan untuk tinggal satu malam saja. Clay yang mendengar tawaran dari George lalu mengajak Amanda pergi ke kamar untuk mendiskusikan mengenai penawaran tersebut. Di dalam kamar, cekcok sempat terjadi antara Amanda dan Clay.
Wanita itu jelas tak mau George bersama mereka di sana. Karena bagaimanapun juga, ia telah membuat surat perjanjian sewa rumah dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan di awal. Tapi berbeda dengan Clay, ia justru menilai penawaran George soal pengembalian uang sewa sangatlah menguntungkan. Terlebih pemilik rumah itu juga menjanjikan pengembalian hingga setengah dari uang sewa. Meski sempat bersih tenggang, namun pada akhirnya Clay dan Amanda setuju untuk menerima penawaran dari George. Keanehan pun terjadi. Mereka yang saat itu tengah mengobrol santai, tiba-tiba siaran darurat muncul di TV yang belum diketahui detailnya. Meski nampak cemas, namun mereka memilih untuk beristirahat. Keesokan paginya, Amanda yang ingin mengecek ponselnya malah tak menemukan adanya sinyal di ponsel tersebut. Sama halnya dengan radio dan TV yang sama-sama tak mendapatkan sinyal di tempat itu. Penasaran akan hal tersebut, Clay lalu memutuskan untuk pergi ke kota dengan harapan agar ia bisa mendapatkan informasi terkait fenomena hilangnya sinyal saat ini. Sementara itu, Amanda yang berada di dapur mendapatkan pertanyaan dari George yang mana ia bertanya jika sinyal di ponselnya juga sama-sama mati. Amanda mengiyakan pertanyaan George. Namun ia tetap berpikir positif dan berkata jika mungkin saja hilangnya sinyal di ponsel mereka adalah karena gangguan teknis semata. Di sisi lain, Clay yang sedang pergi ke kota menggunakan mobil merasa was-was. Karena saat ia berkendara tak ada satupun orang yang ia temui selama di jalan. Sama halnya dengan George yang memutuskan untuk pergi ke rumah tetangganya malah tak menemukan siapapun di sekitar tempat tersebut. Anehnya, George yang menemukan telepon satelit di rumah salah satu tetangganya juga tak bisa mendapatkan sinyal sedikit pun. Bahkan hal itu juga berlaku sama ketika George membawa perangkat tersebut hingga keluar rumah. Hal ini sontak membuat George menjadi kebingungan, karena telepon yang menggunakan bantuan satelit itu seharusnya bisa mendapatkan sinyal secara mandiri. Nah, keanehan lainnya juga kembali dialami George. Ia yang sedang mengunjungi pantai malah dibuat terkejut dengan ditemukannya bangkai pesawat dan banyak mayat manusia yang tak lain adalah penumpang dari pesawat tersebut. Belum selesai dibuat panik oleh pemandangan mengerikan di sekitarnya, George kembali dibuat ketakutan karena tak lama kemudian muncul pesawat lain yang nampak akan jatuh di area pantai. George yang panik dan ketakutan akhirnya memutuskan untuk lari sekencang-kencangnya menghindari pesawat tersebut. Nah, sementara itu Arsi dan Rose terlihat sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Sialnya Arsi yang saat itu sedang menikmati suasana di sana, tiba-tiba kakinya digigit oleh hewan yang aneh. Namun hal itu tak menghentikan langkah Arsi. Ia yang menganggap jika hewan tadi hanyalah serangga biasa, lalu mengajak Rose untuk pulang ke rumah sewa mereka. Di dalam rumah, George yang berhasil selamat lantas menceritakan pengalamannya pada Amanda terkait kejadian aneh di pantai tadi. Meski terdengar aneh dan mengada-ngada, namun Amanda yang melihat keseriusan di wajah George akhirnya percaya dengan cerita tersebut. Nah, fenomena aneh juga kembali terjadi. Kali ini giliran gelombang suara misterius yang tiba-tiba muncul dengan sangat keras. Bahkan saking kerasnya, gelombang tersebut sampai membuat retak jendela rumah dan memekakkan telinga. Amanda yang khawatir pada Arsi dan Rose akhirnya berlari ke tengah hutan sambil menutupi telinganya di tempat itu. Beruntung Amanda berhasil bertemu dengan kedua anaknya. Mereka pun kemudian segera kembali ke rumah sewa itu. Di dalam rumah, Amanda merasa cemas karena saat ini Clay tak kunjung pulang ke rumah tersebut. Rasa cemas itulah yang mendorong Amanda untuk menyusul Clay. Namun George mencegahnya dengan alasan kondisi yang bisa membahayakan keselamatan Amanda sendiri di luar sana. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Clay yang sempat membuat mereka khawatir tiba-tiba pulang ke rumah itu. Kepulangannya tentu membuat Amanda sangat senang dan lega. Clay lalu menceritakan pengalamannya saat mengendarai mobil ke kota. Ia bercerita jika kondisi jalanan sangatlah aneh karena tak bertemu dengan siapapun di tempat itu. Tak hanya itu, Clay juga menunjukkan sebuah pamflet aneh dengan gambar ular dan tulisan Arab di atasnya. Beruntung Arsi yang pernah melihat gambar yang sama di salah satu game bisa menerjemahkan tulisan tersebut. Ia menuturkan bahwa tulisan di pamflet itu memiliki arti kehancuran bagi Amerika. Mendengar penjelasan tersebut, Amanda yang merasa situasi semakin janggal dan mencurigakan, akhirnya mengajak keluarganya untuk segera meninggalkan rumah sewa dan kembali pulang ke rumah asal mereka. George yang melihatnya sempat berusaha mencegah keluarga Clay untuk pergi. Ia beralasan jika saat ini kondisi di luar sana bisa saja lebih parah dan berbahaya lagi.
Namun sayangnya peringatan tersebut tak diindahkan oleh Amanda dan keluarganya. Mereka bersikeras untuk tetap pulang ke rumah asal mereka. Nah, pemandangan aneh pun kembali tersaji di hadapan keluarga Clay. Mereka tak menemukan satupun orang lain di sepanjang perjalanan, melainkan yang mereka jumpai justru deretan mobil pintar yang menutupi jalan tujuan mereka. Tanpa diduga-duga, semakin banyak mobil tanpa pengemudi yang berjalan dan menabrak barisan mobil tersebut. Kejadian ini membuat panik keluarga Amanda dan Clay. Karena takut, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke rumah sewa tadi. Sesampainya di rumah sewa, Clay lalu menceritakan mengenai fenomena mobil tanpa pengemudi yang terus datang dan bertumpuk, hingga membuat jalanan terblokir. Mendengar penjelasan Clay, raut wajah George mulai berubah seakan ia mulai mengetahui sesuatu yang sulit dijelaskan. Di malam harinya, obrolan hangat terjadi antara George dan Amanda. Dalam momen tersebut, George menceritakan tentang pekerjaannya yang cukup kompleks, termasuk mengungkapkan satu pengalaman yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. George menjelaskan jika sebelumnya ia sempat memiliki klien dengan bisnis yang cukup misterius. Kliennya tersebut diketahui memiliki kemampuan khusus dalam bidang IT. Namun suatu waktu klien tersebut tiba-tiba meminta George untuk memindahkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Setelah itu kliennya pamit pada George dan berkata jika dirinya akan pergi ke suatu tempat dan tak akan kembali lagi. Yang lebih membingungkan, sang klien juga meminta George untuk menjaga dirinya tanpa menjelaskan maksud dari pesan tersebut. Mendengar cerita itu, Amanda seketika dibuat bingung dan bertanya mengenai maksud dari cerita George. Tanpa pikir panjang, George kemudian mengutarakan isi pikirannya, di mana ia menganggap jika kliennya itu memiliki hubungan dengan fenomena aneh yang saat ini mereka alami. George juga menambahkan jika kemungkinan fenomena dan insiden saat ini adalah ulah dari para hacker. Mereka meretas sistem fasilitas umum hingga lumpuh dan tak bisa digunakan. Tiba-tiba gelombang suara yang memekakkan telinga kembali terdengar. Kali ini dengan bunyi yang lebih keras bahkan sampai membuat lampu di sana menjadi pecah. Keesokan paginya hal mengejutkan kembali terjadi. Arsi mengalami muntah darah dengan sejumlah giginya yang tiba-tiba copot tanpa alasan. Melihat putranya mengalami penyakit aneh, Amanda pun panik dan langsung memanggil Clay. Amanda meminta pada suaminya agar segera membawa Arsi ke rumah sakit agar bisa mendapatkan pertolongan. Sialnya, keinginan tersebut tak bisa dilakukan begitu saja, mengingat kondisi jalanan yang terblokir disertai dengan fenomena aneh lainnya yang berdatangan akhir-akhir ini. George pun menenangkan Amanda dan berjanji untuk meminta tolong pada tetangga di sekitar rumahnya. Kondisi juga semakin pelik karena saat ini Rose juga tak berada di rumah tersebut. Anak itu diketahui pergi bersepeda sendirian. Panik akan kemungkinan tersebut, George selalu berusaha tenang dengan membagikan tugas pada semua orang di rumahnya, yang mana Clay, Arsi, dan dirinya akan meminta pertolongan pada tetangga. Sementara Ruth dan Amanda bertugas untuk mencari Rose di sekitar hutan. Sayangnya, usaha Amanda dan Ruth untuk mencari Rose nampak belum membuahkan hasil, hingga mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak di salah satu kabin tua. Di tempat itulah Ruth bercerita pada Amanda tentang isi hatinya yang ia pendam selama ini. Ruth mengatakan jika selama ini ia sangat khawatir dengan kondisi dan keadaan ibunya. Ia juga bercerita mengenai alasan dirinya dan ayahnya yang harus menginap semalam di rumah sewa karena ingin menjemput ibunya di bandara. Namun karena kondisi yang mereka alami saat ini, Ruth sangat sedih dan ketakutan. Ia agaknya tak cukup yakin dengan keselamatan ibunya sendiri. Amanda yang mendengar cerita Ruth langsung merasa bersalah. Karena bagaimanapun juga, ia sebelumnya sempat mencurigai Ruth dan George yang tiba-tiba muncul untuk menginap di rumah sewa. Di sisi lain, George, Clay, dan Arsi telah sampai di rumah salah satu tetangga dekat rumah George. Namun bukan sambutan hangat yang diberikan oleh pemilik rumah tersebut, pria yang diketahui bernama Danny itu justru keluar dengan membawa senjata api di tangannya. George yang merasa aneh dengan sikap Danny lalu bertanya mengapa tetangganya itu keluar sambil membawa senjata. Padahal kedatangan mereka bukanlah untuk berniat buruk. Danny lalu beralasan jika saat ini tidak ada satupun orang yang bisa dipercaya. Pria itu lalu menyuruh George dan Clay untuk pergi dari rumahnya. Clay kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat Danny adalah untuk meminta bantuan terkait putranya Arsi yang mengalami penyakit misterius.
Ia juga beranggapan jika mungkin saja Danny memiliki obat yang bisa membantu mengurangi gejala yang dialami oleh putranya tersebut. Tak berhenti sampai di situ, Clay yang menyadari pertolongan tidaklah gratis lalu mencoba membujuk Danny untuk memberikan obat dengan tawaran uang sebesar $1.000. Sayangnya, bujukan Clay tak sedikit pun membuat Danny berubah pikiran. Ia justru tetap kukuh untuk mengusir George dan Clay dari rumahnya. Sialnya, George yang tetap tak mau pergi malah menyulut amarah Danny. Tetangganya itu lalu menodongkan senjatanya tepat ke arah George. Mendapat sambutan yang kurang baik, George pun tak mau kalah dan mengeluarkan pistol miliknya, serta mengarahkan pistol tersebut ke arah Danny. Melihat kondisi yang makin tak terkendali, Clay mencoba untuk melerai Danny dan George. Clay lalu berkata kepada Danny untuk membayangkan jika saat ini dirinya lah yang berada di posisinya. Maka apa yang akan ia lakukan? Mendengar perkataan Clay, Danny akhirnya menurunkan senjatanya dan menerima tawaran Clay untuk pertukaran uang $1.000 dengan beberapa butir obat. Nah, sebelum meninggalkan kediaman Danny, Clay lalu memberikan pamflet dengan tulisan Arab dengan arti kehancuran Amerika. Menariknya, Danny tak terkejut dengan pamflet tersebut dan berkata jika ia sudah tahu mengenai ancaman tersebut. Alasan Danny tak terkejut karena teman-temannya di wilayah lain sudah memberitahukan dirinya akan hal tersebut. Dan mereka juga mengalami hal yang serupa dengan yang mereka alami saat ini. Karena itu Danny sudah bersiap-siap terlebih dulu dan memborong makanan di supermarket. Nah, dari sini juga terungkap jika sosok pria yang memborong bahan makanan yang dilihat Amanda di awal cerita tadi ternyata adalah Danny. Yang rupanya sudah mengetahui jika kondisi akan berubah menjadi chaos. Danny sendiri juga menyarankan George untuk pergi ke rumah tetangganya yang tak dihuni. Alasannya karena ia mendengar kabar burung jika tempat itu memiliki sebuah bunker khusus untuk berlindung dari terjadinya kiamat. Di sisi lain, Amanda dan Ruth melanjutkan pencarian mereka terhadap Rose. Di tengah jalan, Ruth tiba-tiba terhenti saat ia mengarahkan pandangannya ke arah perkotaan. Amanda yang melihat Ruth lalu berhenti menghampirinya. Dan ia pun ikut kaget karena rupanya terlihat jika daerah perkotaan mengalami kehancuran seperti layaknya habis perang. Terutama dengan asap besar yang muncul dari tengah kota. Sementara itu terlihat sebuah rumah besar yang berada di tengah hutan. Menariknya tepat di depan rumah itu terlihat juga sebuah sepeda yang sebelumnya sempat menghilang dari garasi. Di luar dugaan, ternyata sepeda yang terparkir itu merupakan sepeda yang telah dinaiki Rose. Dan ia kini telah berada sendirian di dalam rumah tersebut. Nah, di luar dugaan, rumah yang tak berpenghuni itu ternyata memiliki sebuah bunker di dalamnya. Betapa terkejutnya Rose. Ia yang penasaran dan memasuki bunker tersebut malah mendapati stok bahan makanan dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Usut punya usut, rumah yang tengah disinggahi oleh Rose itu tak lain dan tak bukan adalah rumah yang sebelumnya sempat diceritakan oleh Danny. Tak hanya dibuat takjub dengan banyaknya stok makanan saja, Rose juga melihat sebuah layar monitor di dalam bunker yang memberikan informasi jika saat ini Gedung Putih di Amerika telah diambil alih oleh pasukan militer. Tak cukup sampai di situ, pesan tersebut juga turut meminta semua warga Amerika untuk segera mengamankan dirinya masing-masing. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Dalam film ini banyak clue yang memiliki arti tersendiri yang penuh konspirasi tentang keadaan dunia di masa depan. Di dalamnya banyak kejadian aneh yang bikin parno dan mind blowing. Tapi apapun itu tetaplah waspada teman-teman. Jangan kehilangan arah akan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, menurut kamu bagaimana kisah di film ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika suka pada alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya.